What's up my friends, sobat skons, gue kembali lagi bersama saya Alfian. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan rakitan PC kita yang episode ke-55 ini dengan budget 2,7 juta Bapak Gus sekalian. Oke, kita masuk lagi ke konten rakit PC Kerehore ya. Dan ya ini PC sudah ada di depan saya nyalakan dulu. Dan ya ada sedikit RGB-RGB-an gitu ya, sebagai pemanis supaya kalian menjadi gay. Tidak bercanda. Oke, di rakitan PC episode ke-55 ini budgetnya 2.700.000 aja Bapak ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu opsi upgrade dan kalian nanti mau kedepannya mau gimana dah. Ntar gue kasih tahu juga dari mulai penggunaan daya, penggunaan suhu, terus nanti ada yang namanya performa gaming, rendering, pokoknya ada dah ya kan. 2,7 juta bisa dipakai buat apa aja sih bang? Nah langsung aja kita bahas. Pertama kan komponennya sama harganya dulu gitu loh. Kok bisa bang rakit PC 2,7 juta? Dan perlu diingat, ini semua komponennya baru dan bergaransi 1 tahun sampai 3 tahun. Makanya ini 2,7 juta komponennya baru, garansi udah paling mantep banget. Pertama motherboardnya ASRock A320 HDV, harganya itu 728.000 dan dia udah support AMD Ryzen 3000 series. Jadi kalau kalian upgrade ke 3200 itu nggak perlu update BIOS pak. Terus prosesornya ini dia, AMD udah turun harga bapak. Prosesornya Athlon 3000G yang sempet naik sampai 2.200.000 rupiah. Sekarang udah turun jadi 799.000 rupiah. Ini udah ada Vega 3 nya, jadi kalian nggak perlu Vega, udah bisa buat main game. Selanjutnya buat RAM, karena dulu saya sempet rakit PC Athlon 3000G juga pakai RAM dual channel, ya sama juga. Di sini RAM-nya pakai Kingston HyperX Fury 2x4GB DDR4 2666 MHz alias 8GB dual channel dengan harga 414.000 rupiah. Itu baru juga pak. Selanjutnya buat SSD atau penyimpanan ya pak ya, karena kita kan di sini memang ngincar paling murah tapi ya berkualitas dan harganya baru gitu. Dan untuk SSD-nya kita pakai SSD EOTA 120GB dan harganya 175.000 rupiah. Tapi menurut kalian kalau ini terlalu kecil, kayak bang ini cuma muat Valorant sama GTA 5 doang gitu kayaknya kan, ya kalian bisa tambahin harddisk 500GB, mau itu WD Blue ataupun WD Green dengan harga 145.000 rupiah. Jadi kan storage-nya makin lapang dan kencang juga pastinya kan. Dan buat power supply-nya, nah karena kita memang ngincar rakitan PC baru dengan harga semurah-murahnya, saya rekomendasiin power supply yang ya nggak main-main juga sih. Ini power supply First Player Blackstar 450W dan dia belum 80 plus dan harganya 323.000 rupiah. Ini harga yang paling masuk akal, dimana power supply 450W nggak ngasih gimmick atau embel-embel 80 plus. Biasanya kan ada tuh PSU yang 400W tapi udah dikasih 80 plus gold. Entah 80 plusnya bener atau enggak, tapi yang penting saya ngerekomendasiin power supply yang tidak tanpa gimmick dan ya nggak ada embel-embel 80 plus. Dan ini real 450W tanpa embel-embel 80 plus dengan harga 325.000 gitu kan. Dan untuk casingnya ya 2.700.000, ngarep casing kayak gimana sih? Ini dia Power Up Raptor dengan harga 250.000 pas tanpa kipas tambahan. Itu kenapa saya saranin kipas satu aja buat belakang buat exhaust biar casingnya nggak terlalu panas pak. Dengan harga 35.000 rupiah. Ini fan casing dia muter-muter, tapi aku beli warna putih pula nggak cocok ya udahlah pokoknya. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal performa. Dan kalian perlu tahu ini kan pakai prosesor AMD Athlon 3000G yang tanpa VGA tambahan. Alias kalau yang belum tahu, Athlon 3000G itu punya VGA di dalam prosesornya pak, yaitu Vega 3 gitu kan. Dan kalian itu bisa set VRAM-nya, karena RAM-nya 8GB doang, jadi kita set 1GB VRAM doang biar ya RAM-nya nggak kemakan banyak. Kalau kalian pakai VRAM 2GB, nanti RAM-nya kepotong 2GB juga, jadinya RAM-nya cuma 6GB nanti. Jadi kita pakai 1GB VRAM doang udah cukup, jadi RAM yang tersisa 7GB, lumayan kan. Kalian bisa cek di Task Manager tuh buat RAM-nya. Dan kita ada tes buat software 3D Mark. Pertama itu Time Spy dan kedua itu Firestrike Extreme. Kita udah bandingkan juga sama VGA ya GT730, VGA ampas gitu kan. Pertama, 3D Mark Time Spy itu skor dari Athlon 3000G 445 poin berbanding 429 poin punyanya GT730. Dan untuk Firestrike Extreme itu 652 poin untuk Athlon 3000G berbanding 766 poin dari GT730. Jadi di sini bisa dibilang antara performanya si prosesor Athlon 3000G with Vega 3 terus dibandingin sama GT730 itu setara pak. Kalau kita lihat dari harganya, GT730 yang DDR5 itu dari Asus itu paling murah 840.000. Sedangkan untuk prosesor Athlon 3000G tanpa VGA tambahan, cuma ngandelin VGA bawaan prosesor, harganya 799.000. Nah, prosesor aja yang lebih murah bisa ngalahin performa VGA yang lebih mahal. Aneh kan?
Makanya ya Athlon 3000G ini nggak bisa dianggap remeh, Pak. Selanjutnya untuk gaming nih, di sini saya ada tes 5 game aja ya. Ya maklum lah ya, PC kere-hore, jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa main. Pertama ada CSGO. Kita main itu tanpa record, jadi memang bener-bener tanpa record nih, pure performance lah bisa dibilang. Pertama game CSGO kita set di grafik low pastinya, di resolusi 1080p, Pak. Dan rata-rata FPS-nya setelah saya main di sekitaran 75 FPS dan minimumnya itu 50 FPS. Kan masih playable banget. Selanjutnya untuk game Valorant, ya sama juga, settingan grafik low, terus resolusinya 1080p. Rata-rata FPS-nya 65 FPS dan minimumnya di 28 FPS. Masih di 60 FPS, jadi masih aman enjoy. Selanjutnya game Dota 2, settingan grafik low juga, di resolusi 1080p, terus render resolusinya di 80%. Rata-rata FPS-nya 60 FPS dan minimumnya 42 FPS, lumayan. Dan ini game yang cukup berat juga, yaitu game GTA 5. Cuma grafiknya bisanya normal. Jadi paling rendah tuh normal gitu grafiknya. Di resolusi lebih rendah, yaitu 720p. Nggak mungkin 1080p sih. Rata-rata FPS-nya 51 FPS dengan minimum FPS 36 FPS. Masih playable banget, Pak. Dan game terakhir nomor 5 yaitu Forza Horizon 4. Game racing, game balap-balap. Siapa tahu kalian mau main game balap-balap. Settingan grafiknya very low. Di resolusi sama juga 720p seperti GTA 5. Rata-rata FPS-nya 38 FPS. Terus minimumnya 29 FPS. Ya masih bisa main lah ya. Dan ya itu dia performa dari PC seharga 2,7 juta menggunakan Athlon 3000G dibarengin dual channel RAM. Selanjutnya nih, kita ngomongin soal penggunaan daya. Nah, ini nih yang mungkin kalian khawatir. Bang, apakah PSU First Player Blackstar 450 watt sanggup ngangkat Athlon 3000G? Pertama, Athlon 3000G itu TDP-nya cuma 35 watt. Dan kemarin sempat ada yang tanya, Bang, kenapa nggak pakai A9 9600? Pertama, A9 9600 itu TDP-nya 65 watt, 2 kali lipat. Makanya aku pakai Athlon 3000G. Dan performanya juga bisa dibilang lebih tinggi sedikit lah ya. Dan untuk power supply-nya, menurut saya ini udah pas banget buat ngangkat Athlon 3000G doang. Kalau misalkan kalian mau upgrade ke Ryzen 3 3200G pun masih sanggup lah sebenarnya. Jadi sebenarnya masih aman kok kalau misalkan kalian mau pakai power supply First Player yang Blackstar 450 watt ini. Tapi nggak aman kalau misalkan kalian upgrade VGA card. Jadi kalian mesti upgrade power supply-nya atau ganti power supply-nya ke yang lebih bagus. Tapi oke lah, kita lihat dulu penggunaan daya pas kita pakai PSU First Player yang Blackstar 450 watt ini. Idle-nya 30 watt. Pas kita nonton video YouTube 1080p resolusinya naik ke 33 watt. Cuma naik 3 watt doang. Terus pas kita lagi main GTA 5 di resolusi 720p settingan grafik normal, itu naik jadi 77 watt. Dan pas kita stress test menggunakan software Aiden 4 Extreme buat lihat penggunaan daya saat full load, cuma 77 watt doang. Jadi memang satu sistem PC dengan harga 2,7 juta ini yang pakai power supply First Player Blackstar 450 watt itu tidak sampai 80 watt, Bapak. Bahkan dia enggan untuk menyentuh 100 watt. Di bawah 80 watt doang penggunaan dayanya. Jadi ya sebenarnya masih aman-aman kok pakai PSU ini kalau misalkan pakai Athlon 3000G. Kalau misalkan upgrade ke Ryzen 3 3200G gimana? Masih aman juga. Asalkan kalian jangan tambah VGA eksternal, itu nggak boleh. Oke, mungkin aku ada rekomendasiin juga. Kalau misalkan aku nanti mau upgrade VGA gimana, Bang? Atau upgrade prosesor yang ke lebih tinggi? Oke, jadi saran saya kalian jangan pakai yang First Player Blackstar 450 watt. Kalian pakai aja power supply FSP HV Pro 550 watt yang udah 80 plus. Dan itu sangat rekomend banget karena di 550 watt harganya masuk akal di Rp600.000, Pak. Apakah dengan menggunakan power supply 80 plus itu bisa menekan penggunaan dayanya lebih rendah lagi? Coba kita lihat. Jadi kita masih pakai Athlon 3000G tanpa VGA tambahan. Idle-nya dari yang tadi 30 watt jadi 28 watt. Pas kita coba buat nonton video YouTube 1080p resolusi, yang tadinya 33 watt jadi 31 watt. Turun 2 watt nih pakai FSP HV Pro 550 watt. Dan pas kita coba main game GTA 5 di resolusi 720p settingan grafik normal, dari yang tadinya 77 watt jadi 70 watt. Lumayan loh, turun 7 watt penggunaan dayanya. Terus pas kita stress test menggunakan software Aiden 4 Extreme, pas lihat penggunaan saat full load, itu 72 watt, turun 5 watt. Jadi memang penggunaan power supply yang cukup bagus dan sudah bersertifikasi 80 plus, efisiensi dayanya tuh lebih tinggi, ya bisa menekan penggunaan daya lebih rendah lagi, Pak. Itu dia manfaat menggunakan power supply yang bagus. Ya kalian nambah budget sekitar 300.000 kurang lah ya dari First Player Blackstar 450 watt ke FSP HV Pro 550 watt yang udah 80 plus, Pak. Dan sekarang, Bang, kayaknya aku mau upgrade VGA dah. Misalkan aku bosan pakai Athlon 3000G biar performanya naik. Saya ada opsi upgrade VGA ke Furion GTX 750 yang non TI yang VRAM-nya 2GB. Itu pas saya lihat harganya itu sekitar Rp1.572.000 atau Rp1.600.000 dah kalau digenepin. Pas kita lihat performanya gimana sih? Pertama untuk 3D Mark, ya sama juga Time Spy dan Firestack Extreme. Kita bandingkan sama Athlon 3000G dan GT 730 buat lihat performanya. Pas kita upgrade ke GTX 750 2GB,
itu untuk skor dari Time Spy di 1017 poin. Sedangkan untuk skor dari Firestrike Extreme untuk GTX 750 di 1672 poin. Jadi peningkatan performanya itu bener-bener 2 kali lipat dari Athlon 3000G, Pak. Oke lah Bang, itu kan benchmark performa sintetisnya 3D Mark. Lah buat gamingnya gimana? Antara Athlon 3000G terus upgrade ke GTX 750. Nah, lihat nih buat peningkatan performanya gimana. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Dia kalian bisa lihat kan, dan ada satu game tambahan kalau misalkan kalian upgrade ke GTX 750. Sebenarnya masih banyak game-game yang bisa dimainkan setelah kalian upgrade ke GTX 750. Contohnya ya salah satunya Apex Legends. Karena Athlon 3000G nggak mungkin bisa main game Apex Legends walaupun di resolusi rendah ya Pak ya. Dan benar sekali, peningkatan performanya itu sekitar 10-30 FPS dan kalian juga udah bisa main game Apex Legends walaupun di resolusi 720p. Nah, selanjutnya untuk performa rendering video. Coba, PC seharga 2,7 juta ini cuma pakai Athlon 3000G, gimana untuk performa rendering videonya? Di sini saya menggunakan software Premiere Pro 2020 dan saya tes untuk ngerender video durasinya 1 menit di resolusi 1080p juga. Pas kita pakai Athlon 3000G tanpa VGA tambahan, render video 1 menit itu membutuhkan waktu 3 menit 10 detik. Tapi pas kita upgrade ke VGA GTX 750 2GB dan yang udah punya encoder, render video 1 menit menggunakan Premiere Pro 2020 itu membutuhkan waktu 1 menit 28 detik. Jadi menghemat waktu sekitar setengahnya gitu loh. Jadi kan lumayan gitu. Sekarang kita lanjut untuk penggunaan dayanya. Bang, gimana sih penggunaan dayanya pas kita upgrade ke GTX 750? Nah, ini dia, ini menarik banget kan. Pas kita lihat TDP dari Athlon 3000G kan cuma 35 watt. Nah, untuk TDP dari GTX 750 itu sekitar 55 watt. Jadi ya harusnya penggunaan daya sekitar 95 sampai 100 watt lah ya. Oke, coba kita lihat untuk penggunaan dayanya pas pakai GTX 750. Idle-nya dari 28 watt menjadi 38 watt untuk penggunaan dayanya. Terus pas kita coba nonton video YouTube 1080p resolusi
resolusi dari yang tadinya 31 watt menjadi 51 watt, naik 20 watt nih. Dan pas kita coba main game GTA 5 di resolusi 720p grafiknya normal, dari yang tadinya 71 watt menjadi 85 watt. Dan pas kita coba buat stress test menggunakan software ID 64 Extreme buat ngelihat penggunaan daya saat full loadnya, dari yang tadinya 72 watt menjadi 92 watt. Jadi peningkatan penggunaan daya sekitar 20 wattan lah maksimal. Dan nggak sampai 100 watt, tapi menggunakan power supply FSP HV Pro 550 watt, bukan pakai yang tadi first player yang Blackstar 450 watt. Dan selanjutnya untuk penggunaan suhunya, dan kita pakai cooling bawaan prosesor doang, nggak pakai cooling tambahan. Dan kita tes dalam keadaan tertutup. Untuk casingnya menggunakan AC di ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Untuk suhu idle prosesornya sekitar 34 derajat Celcius, dan untuk suhu maksimum prosesornya sekitar 64 derajat Celcius. Itu terbilang adem karena memang TDP-nya rendah, dan juga Athlon 3000G itu memang adem ayem aja untuk prosesornya, Pak. Dan ya, the one and only untuk terakhirnya, yaitu mengenai harga. Kan kalian nunggu-nunggu harganya berapa sih bang? Nah, ini saya mau jabarin beberapa harga pas kalian mau beli Athlon 3000G ini untuk PC rakitan episode ke-55 ini. Kalau kalian mau ngerakit PC menggunakan Athlon 3000G dan menggunakan power supply first player tanpa GTX 750, itu sekitar Rp2.724.000. Itu tanpa hard disk, cuma SSD doang. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai power supply FSP HV Pro 550 watt yang udah 80 plus ditambah hard disk 500GB, terus tanpa VGA GTX 750, itu Rp3.141.000. Nah, kalau misalkan kalian nih mau paket lengkap, pakai Athlon 3000G bang, pakai power supply FSP HV Pro 550 watt yang model 80 plus, terus pakai hard disk 500GB juga, dan pakai VGA GTX 750, jadinya Rp4.713.000. Tapi kan itu kan harga-harga yang dijabarin kalau misalkan kalian nanti mau upgrade, atau kalian mau ya langsung aja lah gitu. Ya menurut saya sih dengan menggunakan Athlon 3000G doang, tanpa GTX 750, tanpa FSP HV Pro 550 watt, itu udah dapat performa yang lumayan oke. Maksudnya buat penggunaan gaming juga masih di atas 60 FPS di resolusi 1080p, kayak game Valorant, Dota 2 ataupun CS:GO. Itu kan game-game yang lagi populer dan emang ya masih playable dimainin di resolusi 1080p. Tapi ya saya kan jabarin ya opsi upgrade-nya, kayak upgrade hard disk ataupun upgrade VGA gitu loh. Jadi ya biar kalian dapat gambaran yang lebih luas gitu loh, bre. Ya kira-kira itu dia rakitan PC episode ke-55 ini dengan budget 2,7 juta. Gimana menurut kalian? Semua komponennya baru dan semua bergaransi dari 1 tahun sampai 3 tahun garansinya. Dan kalau misalkan kalian mau beli komponennya satu persatu dan kalian rakit sendiri, linknya udah saya taruh di deskripsi video ini. Tapi kalau misalkan kalian tuh, bang aku nggak bisa rakit PC-nya bang, kalian bisa beli di toko kita yaitu Kudetek di Tokopedia. Link pembelian rakitan PC episode ke-55 ini saya taruh di deskripsi video ini paling atas sendiri, bre. Jadi ya kira-kira itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar, kita diskusi. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel ucapan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.